Offside Duo, bareng gue dan juga ada Koci yang pastinya merayakan Kapolisnya Inter Milan, Coach. Akhirnya Coach, gue pakai baju Inter Milan dengan apaan? puncak klasemen Coach setelah sekian lama. Alah. Padahal minggu depan kalau seri berubah lagi Iya, kan. makanya. Tapi Poinnya ini sama kan? sama, bedanya cuma tinggal enggak. Poinnya beda 1. Karena kemarin kan Napoli Beda kalah. satu. Kalau Napoli kemarin seri sama, tapi Inter selisih golnya lebih unggul. Tapi kemarin dia kalah sama Como. Mantap. Kita terus bakar itu. jarum. 3 kali seri, sekali kalah. Inter sebenarnya juga rekornya nggak bagus juga. Bagus, cuma 2 kali menang, 2 kali kalah, sekali seri. Ini penting dan sayangnya Napoli juga, untungnya juga Napoli 3 kali seri, 1 kali kalah gitu. Jadi nggak bagus-bagus juga. Yang parah Milan sih, 2 kali beruntun kalah. Enggak, yang kemarin menang sebelumnya. Enggak di UEFA. Oh UEFA, iya. Lawan Feyenoord. Lawan Feyenoord kalah. Kita ketemu Inter nih. Menang Internya. Tapi ini seru karena gue merasa musuhnya Inter ya ada lagi kemarin diri sendiri. Gue nonton yang pertandingan Inter lawan Genoa. Itu juga peluangnya ada. Tapi yang gol cuma 1. Itu pun juga kalau lihat golnya Coach, golnya cuma corner ke mulut depan gawang, nggak sengaja kena Lautaro gitu. Udah gitu doang golnya. Di antara ada beberapa peluang lainnya. Nah ini yang problem Inter musim ini adalah efektivitasnya parah banget menurut gue. Dan Lautaro itu masih jauh dari siapa top scorer sekarang? Coba deh lihat top scorer series sekarang siapa? Kalau nggak salah dia baru 10 atau 11 gol. Jadi memang cukup jauh dari nih. Tuh Retegi 21 bayangin. Retegi udah 21. Iya. Kan Moiskin Thuram 13. Makanya gue bilang Moiskin sekelas Vlahovic kayak itu Coach. Vlahovic kan baru kelihatan jago tuh masih di Fiorentina. Iya. Nah Moiskin kalau bisanya di akhir musim 20 gol. Thuram 13 gol. Lautaro tuh kalau nggak salah baru 10 deh. Vio kemarin kalah lagi. Iya, Vio juga kalah. Jadi gue merasa Inter ini ya harus lebih pinter lah ketika menyelesaikan peluang dan decision makingnya seringkali berantakan. Nuno Tavares. Iya asisnya. Asisnya banyak banget. Iya. Jago dia dari wing memang ngasih-ngasih. Lukaku lebih banyak cetak asis daripada gol kayaknya. Karena dia emang jadi wall pass-nya banget Coach. Di era Conte ini sering jadi wall pass-nya. Karena dia udah lambat kan. Ketika dia dikasih bola-bola true pass tuh udah gak sekencang zaman dulu. Lebih jadi wall pass buat winger-wingernya kayak Neres, kayak si Politano. Raspadori kemarin golnya juga dari counter-counter tapi Raspadori datang coming from behind gitu. Tapi gue ngeliat kemarin juga yang cukup kaget ya Como Coach lawan Napoli. Como hebat loh. Berapa pertandingan terakhir bisa. Klub baru ini kan tujuannya adalah survive dulu lah. Iya. Dan Como survive. Iya pasti survive sih katanya. Awal gue lihat ya ini jadi berat karena mereka separuh musimnya masih di papan bawah kan. Iya. Tapi justru yang sekarang yang susah, yang kemungkinan akan degradasi itu Venezia dengan Itses. Iya. Dan mungkin blessing in disguise, Itses bisa pindah ke klub Serie A, yang klub lain. Padahal kemarin jadi kapten ya, Itses keren ya di Venezia. Klub papan tengah lah, Sampdoria gitu, Vio kan, Torino kan lumayan bagus. Ya mungkin perbedaannya adalah ini ya Coach ya, investasinya juga beda ya, karena Venezia mungkin nggak masif di Como lumayan lah, walaupun mungkin pemain-pemainnya juga kita ya ini siapa gitu kan, cuman lebih ada usaha kayak si Kemp masuk ke si Nikopas, terus Diaw juga baru masuk kemarin, bahkan ada si Kakeret tuh kalau main Football Manager pasti tahu tuh gelandangnya si Kakeret. Ya lumayan walaupun mungkin secara tim belum gimana banget, tapi minimal ada usaha untuk memperbarui tim dengan pemain-pemain baru gitu. Nah Venezia menurut gue malah kurang gitu dalam investasinya untuk tim. Iya. Tapi nggak nyangka kemarin karena Napoli mainnya sebenarnya lebih dominan walaupun. Tapi mereka menang lawan Juve juga kalau nggak salah. Siapa? Como. Iya. Seri kalau nggak salah. Coba gue lupa deh. Sebelumnya deh Como. Kalau nggak salah sebelumnya juga nahan seri Juve nih dia. Bukan ngalahin. Atau bisa raih poin lah lawan tim papan atas ya. Fixturesnya tuh lawan Juve kalah 2-1 ya lawan. Oh iya. Vio menang. Gitu. Oh iya lawan Vio benar. Lawan Vio ya. Lawan Vio menang, lawan Juve 2-1 benar. Nah ini 2 kali beruntun menang. Oke lah. Lawan Roma bisa menang juga. Terus habis itu lawan Venezia. Ya kalau menang udah stay, Venezia turun. Lawan Milan. Kemarin sih kalau lihat peluang-peluangnya McTominay harusnya masuk. Terus juga Raspadori ada peluang lebih dari 1. Lukaku kemarin nyaris gak ada peluang selain dari wall pass. Anguissa punya peluang tapi dari luar kotak penalti. Tendangnya malah ke tengah.
Golnya juga lucu, gol bunuh diri yang dia back pass kipernya di kanan coach. Dia back pass ke tengah ke arah gawang tuh. Selevel Serie A aja backnya masih bisa melakukan kesalahan separah itu. Jadi ya Gak heran sih. gak heran si Amir Rahmani kemarin. Itulah kenapa dari Liga Papan atas paling seru kan Serie A. Ya tapi pernah juga coach Premier League, Gerrard juga pernah back pass ke kiper yang diambil sama Drogba tuh, inget banget tuh. Dia back pass, Drogba udah masuk. 2000 Ini tiap minggu. Parah banget. Lu tahu kenapa di Serie A yang lain Inggris sudah nggak seru, Bundesliga juga enggak, La Liga cuma 2 tim, ya kan? Yang seru itu kan cuma Serie A masih gak jelas. Iya. Karena semua nggak konsisten. Inter, Napoli, Iya kan? Atalanta. Tapi kayaknya udah tinggal 3 tim ini sih. Kayaknya Juve udah nggak mungkin ngejar, Milan nggak mungkin ngejar, Nggak tahu juga. Lazio. Kalau Milan sih enggak. Gue bilang Milan enggak. Juve Gua liat mungkin tabelnya. masih bisa. kalau secara title mah menurut gue udah tinggal 3 sih. Gue nggak ngeliat ada Lazio, Lazio enggak. Juve, Gue even bilang Juve, jauh Juve soalnya. ya 4 masih bisa lah. Ada 5. Tapi masanya Lazio enggak. Lazio, Vio, Milan Uber Champions League aja. Nggak bisa dapet juga. nggak bisa. Panjang. Ya Liga Melon lagi lah Milan. Liga Champion udah bukan level lu di bawah Conceição ini. Atalanta udah gak ada Liga Champions, otomatis dia akan fokus. Juve udah gak ada Liga Champions juga akan fokus di sini ya. Iya. Menurut gue 3-4 ini sih Atalanta Juventus, tapi untuk Iya. tetap kontender kayak masih agak Ya, susah lah. gue juga bilang 1-3-4 kayaknya ini tetap ini yang antara Inter, ya Napoli, Atalanta, Juventus ya. tukeran sama Juve atau tetap begini. Milan jauh ternyata. Lazio juga nggak ngelihat. Milan jauh loh. Jauh Milan nih. Ya gak akan kemana-mana lah. Milan juga kemarin kalah. Ada gol bunuh dirinya lah. Udah berantakan emang. Lazio imbang. Siapa lagi? Fiorentina kalah. Iya. Jadi ya blessing in disguise, Inter justru di saat lagi tren yang gak begitu bagus malah menang gitu ya. Walaupun menangnya juga cuman 1-0 doang lawan Genoa, lewat golnya Lautaro Martinez. Dan pakai kemarin kipernya pakai kiper cadangan. Ya walaupun deg-degan tapi alhamdulillah 3 poin. Oke, kita pindah dari Serie A ke mana ya? Premier League lah, udah pasti Premier League. Nah, ini Premier League ada yang belum kebahas tadi kan kemarin kita, Midweek ada Premier League ya? ada. Jadi kita tapingnya habis Ya Kamis. Kamis habis itu tayang Jumat ya, kayak biasa. habis podcast selesai. Ya, Yang sama Raymond Chin ya. Jadi kalian bisa bertanya hari Kamis live jam 4. Berarti kita sesudah itu, bukan sebelum? Ya sesudah. Enggak, gue ada press conference sama Bayu di Siang. Senayan. Ya. Oh, ya. Sampai jam 3. Pas 3 lewat. udah itu berarti gue malamnya gue ada itu Visia soal jam 7. Oke, kita ngomongin Premier League ini lucu karena banyak hasil-hasil lucu. Chelsea kalah, Arsenal kalah, MU seri. Ya praktis hanya. Yang goblok itu Arsenal. Tapi sekarang lihat Forest coach, dia bisa kalah juga sama Newcastle kan artinya juga dia nggak meyakinkan. Memang enggak. Newcastle nih udah bener kadang bisa Iya. ngeri banget, kadang hilang. Bener-bener ups and down banget Newcastle. Forest ini kan kalau gue bilang karena mereka tampil tanpa beban aja. Iya. Tapi menjelang ke sini kan bebannya tambah besar untuk masuk ke Champions League. Benar, Kenapa mereka butuh masuk Champions League? Karena duitnya. Duitnya kenceng. Iya kan? Dan kelihatan beban tambah besar, mulai tambah kehilangan poin, kalah ini itu dan lain-lain. Walaupun kemarin kalahnya tipis setelah ketinggalan 4-1 di babak pertama. Iya. Akhirnya bisa cetak 2 gol lagi which is not enough. Tapi ya Forest is Forest. Dan belum tentu juga mereka ikut Champions League. Tapi Eropa kayaknya ikut. Ya. Tapi Champions League belum tentu. Tergantung City sih sebenarnya. Ya, tapi City mah kan Ya itu kemarin kan lawan Liverpool, cuma lawan tim City mah dapat lah. Gua harusnya dapat. Susah lah Gue juga kalau bilang City harusnya mah. dapat City. Ini tim menurut gue kalau lagi eksplosif tuh eksplosif banget ya. Cuman memang Newcastle ini kalau bisa beli back yang world class ya, menurut gue ini akan jadi tim yang lumayan lah. Sama beli satu sayap lagi yang Sama kiper. iya kiper ya, Nick Pope. Jadi kalau dia punya back satu yang world class, terus juga punya kiper sama satu winger lagi yang lumayan ya. Menurut gue lumayan bisa bersaing di 4 besar nih musim depan. Karena Gimares walaupun gak terlalu high profile, tapi menurut gue Gimares tuh bagus. Tonali kalau lagi ada bagus. Nah, lu kalau punya pemain kayak Willock jadi starter ya, Iya. to change your team. Biasanya kan kalau ini kan ada si Joelinton sama si Tonali kan, jadi bisa menangin duel di tengah. Sama satu playmaker gitu kalau punya satu lagi timnya jadi nih. Playmaker itu susah zaman sekarang. Iya. Ya atau Banyak tim bermain tanpa playmaker. atau gelandang box to box yang lebih kreatif lah. Box to box lebih. Ya. Walaupun ya sebenarnya Gimares juga bisa memerankan itu kadang-kadang, tapi Iya. Tonali Joelinton kan lebih ke gelandang petarung.
Coba top scorer sekarang berapa ya? Isak tuh banyak loh golnya kalau dipikir-pikir anjir. Udah ada berapa? Enggak, ini statsnya ini. Nih statsnya. Haaland salah kan 25 udah jauh. Tuh kan. Sama sama Haaland anjir. Jadi emang Isak tuh Kalah. sehingga sih Isak sama Haaland. Jadi emang gue pikir Isak nih kalau dibeli kayak tim papan atas kayak Arsenal atau MU menurut gue bisa Salah yang membantu. Edan. Kalau salah sih anjir sih. Padahal Edan bener. secara permainan menurut gue ini bukan permainan terbaik musim terbaiknya dia ya secara individual ya. Tapi nggak tahu ada aja momentum-momentumnya yang didapat gol-gol hoki kayak kemarin tuh menurut gue laki tuh golnya yang kemarin yang lawan Kan City kan. deflect. Iya kan. Yang corner kan. Iya. Tapi asisnya yang kedua juga asis ke Soboslai Iya. atau Luis Diaz. Soboslai. Ya itu juga dari dia. Iya. Maksud gue tapi untuk jumlah golnya kalau lihat banyak gol-golnya, banyak gol-gol yang emang dia right man on the right place. Kalau lihat bukan yang kayak zaman dulu dia lari sendiri, gocek-gocek golin gitu. Tapi ya ini kualitas orang salah emang justru bukan di saat lagi walaupun orang banyak yang bilang juga mungkin fans Liverpool tahun ini dia sedikit lebih komplit karena bukan hanya sebagai mencetak gol, tapi juga banyak ini coach ngasih assist juga dia tahun ini. Ngasih ruang buat teman-temannya kayak Gakpo, kayak si Jota, kayak si Diaz untuk bisa bersinar juga. Karena lihat aja asisnya 16 kan. Iya. Mungkin ya ini secara statistik paling komplit menurut gua karena dia secara nggak cuma ngegolin tapi juga asisnya banyak. Tapi kalau secara individual menurut gua dia nggak setajam sebelum-sebelumnya. Banyak gol-golnya yang justru lahir bukan dari individual performance-nya tapi karena juga dari kesalahan pemain lawan. Dia itu bisa ngangkat teammates. Itu satu, kedua dia bisa narik lawan. Nah itu penting dan untung teman-temannya pinter bisa memanfaatkan kehadiran dia. Gue melihat dia kayak ini, kayak justru kayak kayak Benzema. Di saat dulu dia eranya Ronaldo lebih ke menjadi goal getter striker, walaupun akhirnya pelan-pelan menjadi wall pass-nya buat si Ronaldo. Tapi begitu ditinggal Ronaldo, dia bisa ngegolin, bisa ngasih, bisa buka ruang. Udah tau lah ketika umurnya udah tua, dia juga harus memanfaatkan inilah kepintarannya. Kalau udah tahu larinya nggak sekencang dulu atau larinya nggak selincah dulu, tapi dia bisa membagi dengan buka ruang, ngasih asis ke teman-temannya. Dan teman-temannya untungnya juga musim ini lumayan semua dari Gakpo, Jota, sama si Luis Diaz. Walaupun kemarin ya lebih ke salahnya sih. Kemarin justru gue lihat kemarin Luis Diaz lebih sebagai pekerjanya, bukan jadi goal getter. Malah kemarin Curtis Jones sempat masuk juga tuh kan, walaupun dianulir. Gimana coach? Iya kan. Lu gimana ngeliat ini Liverpool sekarang? Variasinya sebenarnya itu aja, cuman emang pemainnya efektivitasnya tinggi. Dan Salah harus nggak pernah cedera lama ya? Iya, kedalaman squadnya lumayan bagus, rotasinya oke. Nggak ada pemain penting yang cedera, jadi nggak ada alasan lagi untuk Liverpool nggak jadi juara. Iya, ini udahlah mau siapa lagi? Saingannya kayak gitu. Saingan terberat kan Arsenal. Cuman punya 3 striker di mana satu yang nggak dipasang, susah cetak gol. Mau bersaing sama Liverpool dari mana? Yang harusnya kemarin menang untuk mendekati, mereka gagal. Ya karena mental, nggak ada mental juara itu Arsenal. Dan leader dan mentality juaranya tuh bisa step up ya. Menurut gua mereka beruntung punya Salah dan juga Van Dijk ini yang masih selalu bisa. Dan Gravenberch. Iya, terlepas juga ada Gravenberch ya tahun ini yang menjadi kartu asnya buat si Slot. 3 pemain itu. Yang membuat klub kemarin sebenarnya kebingungan nyari pemain yang di tengah nyaman, gonta-ganti. Justru Slot bisa menempatkan Gravenberch. Dan satu sisi Van Dijk, kalau gue ingat banget musim lalu ada yang bilang Van Dijk nih sejak yang terakhir cedera atau habis ajang main 70 pertandingan dia udah nggak setangguh Van Dijk ketika dia waktu juara Premier League sama Liverpool kan. Tapi emang musim ini menurut gue menjadi one of the best season dia juga karena Van Dijk tahun ini benar-benar susah banget dilewatin, koordinasi belakangnya yang bagus banget. Iya, udah kembali ke Van Dijk yang prime-nya. Jadi kalau kemarin musim lalu orang banyak yang bilang, wah Van Dijk kayaknya udah mulai menurun nih. Enggak, justru Van Dijk masih akan bagus untuk 2 tahun 3 tahun ke depan karena back tuh masa edarnya cukup panjang lah, sampai tua dibanding yang memang apalagi tipikal kayak dia dari awal kan bukan back yang cepet kan, lebih ke yang read the game, physical dan juga commanding center back. Ini yang udah langka nih seperti ini. Sementara City ya udahlah, gue juga udah nggak tahu lagi.
Gue belum pernah lihat City sehancur ini. Jelek ini udah dua pekan beruntun City sejelek ini. Bahkan arah mainnya. Di pertandingan kemarin gue liat kagak ada nyawanya nih pemain. Tadi kemarin waktu gue DPI kan ada yang bilang, emang PMU ada soulnya? Iya, tapi lu bandingin sama MU udah 5 tahun kagak ada soulnya. Justru gue ngeliat di bawah Pep gak pernah kejadian kayak gini. Ini menurut gue parah. 2 minggu 3 minggu parah banget. Gak ada soulnya. Makanya gue berani bikin video gue judulnya bener-bener habis ini tim. Ngandelin pemain muda semua. Lu kalau lihat pemain yang tahun depan akan tampil ya ini yang ada di sini. Kecuali De Bruyne sama Ake. Ya ganti Rodri. Sama ini Bernardo Silva lah ya. Ya sama Bernardo Silva mungkin. Kalau emang sisanya kan Grealish. Iya. Kalau itu akan diganti semua. Gundogan, De Bruyne. Gvardiol lebih jago jadi bek kiri. Kalau jadi bek tengah berantakan. Ake ternyata Ake juga udah lewat. Udah gak sebagus itu lah. Iya. Akanji kan katrok semua. Pasti beli center back baru. Udah beli Rice juga kan? Hah? Oh ya Rice yang Brazil. Rice sama Kusanov kan? Iya Kusanov. Kusanov kemarin oke, not bad dia. Tapi kemarin ada coach yang dia momentum dia obok-obok sama siapa kemarin anjir bilang. Makanya gue bilang wah ini stres sih dia. Apalagi kalau dia duetin Gvardiol sama Kusanov di tengah. Wah mati. Untung Gvardiol mainnya ke kiri. Kalau nggak mah habis sudah si Gvardiol sama Kusanov ini secara defensifnya kurang. Tapi memang mereka back modern lah. Bisa tapi dia masih adaptasi lah. Baru berapa match. Dan masih muda kan. Ya semoga Kusanov bisa lebih bagus. Tapi gak juga. Gak yakin gue. Gue juga gak yakin. Gak yakin gue. Nico Gonzalez. Ya ini memang susah. Cari pengganti Rodri gak ada. Tapi mungkin kalau dia menjadi. Tapi gak Nico Gonzalez juga kali. Ya. Kalau menjadi tandemnya Rodri mungkin bisa. Tapi kalau menjadi pengganti Rodri emang gak akan ada yang bisa lah. Level. Gak akan ada yang bisa. Itu agak berat lah. Jadi ya City kita lihat kuncinya adalah di pembelian mereka musim depan seperti apa. Ya, terutama mereka harus beli pemain muda ini udah banyak. Mereka harus beli pemain yang bisa ngangkat tim ya. Yaitu pemain senior yang udah established, yang udah punya nama. Di mana pemain-pemain yang lain respect sama dia. Baru bisa itu. Berat lah ini Matheus Nunes. Kipernya aduh. Ortega. Ederson juga musim ini lagi Ederson yang jelek. Torres ini belum pernah main ya? Belum. Bernardo Silva, Nunes, Jack Grealish. Nah, ya, agak susah yang lihat musim depan. Akanji. Iya. Haaland juga cedera apa ya Haaland nih? Udah 2 pertandingan gak main, gue bingung nih. Sakit hati. Iya pas lawan Madrid kan katanya cedera. Enggak lawan Newcastle. Lawan Madrid. Lawan Madrid kan gak ada. Gak main. Iya maksudnya dia katanya tuh kalau saya cederanya pas lawan Newcastle apa lawan apa gitu. Nyata lumayan lebih parah daripada yang seharusnya. Tuh lack of fitness. Cuman match fitnessnya doang gak dapet. Mungkin ya precaution aja sih. Padahal menurut gue kemarin lawan Liverpool harusnya penting banget tuh Haaland masuk tuh. Tapi mungkin Pep sudah pesimis lah untuk bisa ngejar Liverpool, apalagi tahu lawannya Liverpool. Dapet. Ngejar Arsenal aja belum tentu mau Liverpool lagi. Apalagi dengan high intensity-nya cukup tinggi, mungkin dia jaga-jaga daripada Haaland cedera lebih panjang, dia lebih parah. Tapi untung mereka udah out dari Champions League. Jadi waktunya lebih banyak. Sementara kita lihat dari Arsenal yang kalah lawan West Ham. Dan untuk pertama kali gue melihat Bisaka pernah sih. Cuman ini benar-benar crossing dari Bisaka tuh indah banget nih. Gue gak pernah ngeliat Bisaka bisa crossing AWB. Dan Rice-nya se blow on itu. Cara dia baca itunya pergerakannya si Bowen tuh. Menurut gue kemarin memang Rice harusnya bisa berbuat lebih. Ya terlepas dari kesalahan itu. Dan Calafiori juga kemarin jagainnya juga jelek anjir. Jagain si itu, jagain AWB. Dibiarin crossing itu. Makanya Calafiori ini agak Calafiori ini cocok jadiin striker aja. Agak bingung ya dia. Di Arsenal menurut gue agak bingung dia mainnya gimana. Iya pelatih Arteta ya. Anjir. Semua juga bingung di Arteta. Karena kemarin ada Partey sih. Coba menurut gue kalau Calafiori main akan lebih bagus kalau gak ada Partey. Declan Rice jadi DMF, dia masuk tuh coach di tengah kiri. Jadi kayak maju gitu loh. Daripada dia jadi back seperti kemarin tuh menurut gue kayak potensinya sayang. Kemarin Saliba juga. Kalau gue sih jadinya striker. Dia pasti bisa nahan bola. Iya sih ya. Kuat dengan bola atas. Shootingan juga bagus. Jarang tapi ya ada back. Lu gak punya back siapa ya daripada Sterling. Karena lagi dicoba Merino.
1 bagus, 2 jelek, 3 mungkin bagus lagi kan? Ya atau enggak? Atau enggak lagi? Ya balik lagi ntar ke Trossard, diulang-ulang mulu kayak gitu. Ya di saat dia harusnya mengambil momentum, tapi justru gagal mengambil momentum, dan ini membuat Arsenal lagi-lagi ya levelnya hampir di sini aja, nggak akan bisa menjadi juara runner up. 3 tahun beruntun runner up. Iya. Kita lihat nih ya, gue penasaran apakah ntar manajemen Arsenal mulai mengevaluasi atau pecat tidak Arteta ya. Gue percaya gue nggak akan dipecat. Udah keluar duit banyak. Tapi masalahnya dia menjaga bisnisnya dengan bagus juga, coach. Kan kayak Wenger juga dulu sempat lama. Ya lu kalau keluar 700 juta masa lu nggak berharap menang sesuatu. Tapi kan in returnnya dia setiap tahun pasti dapat uang Liga Champions, dapat hak siar yang juga cukup bagus. Emang pelatih lain nggak bisa? Belum tentu. Iya, tapi cari pelatih yang nah Slot nggak dapat apa-apa bisa tuh jadi juara. Itulah. Tapi timnya kan udah pernah juara. Kalau ini kan ya tahun lalu Liverpool di bawah Arsenal loh. Iya. Kalau itu adalah dinamika. Jadi nggak ada alasan, itu tampolan aja buat manajemennya Arsenal. Ternyata pelatih gue bapuk. Mungkin iya, dia sebenarnya cuma butuh 1-2 dorongan doang sih kalau menurut gue. Ya 1-2 leader. Iya, sama pemain world class lah. Bukan leader doang, main world class lah. Let's say lo taruh masukin. Nah ada Osimhen dia nggak mau beli. Tuh, itu makanya faktor ego sih. Gue rasa dia nggak. Arteta tuh kayak nggak pengen punya pemain dengan ego tinggi aja, kayaknya itu sih udah. Jadi memang kelihatan banget. Dia nggak mau. Takut ruang gantinya rusak karena superstar itu sih. Iya. Dia pengen semua pemain tuh semua under komennya dia. Itu yang kelihatannya 5 tahun dia nggak pernah punya pemain yang benar-benar bintang. Apa ya, superstar atau yang high profile atau yang rajin upload TikTok gitu ya. Jadi agak susah. Ya inilah, ini menunjukkan Premier League tahun ini seperti tidak akan seru lagi untuk dikatakan contender, lebih ke 4 besar. Siapa yang akan masuk 4 besar? Kita pindah ke MUTC. Di saat kemarin Aston Villa bisa menang, orang bilang, oh Rashford bersinar, ngasih 2 assist. Bro, tolonglah. Itu assist yang pertama juga terlalu mudah. Yang kedua itu yang Amorim bilang kan, karena kalau temen-temennya bagus. Gue bilang Rashford bisa main lebih bagus lagi, tapi dia punya cukup kontribusi daripada di MU. Ya, karena dia nggak dalam under pressure sih menurut gue ya. Iya. Di MU kan dia diharapkan menjadi game changernya, menjadi leadernya. Di Villa udah nggak ada yang begitu peduli sama peran dia sebagai pemain utamanya. Bahkan dia sekarang kan jadi super sub, jadi pemain cadangan kemarin. Starternya Ramsey. Iya. Menurut gue lebih jago mana Ramsey, Rashford sama Rodgers, jagoan Rodgers kemana-mana. Pada saat ini ya. Asensio sama dia butuh waktu untuk adaptasi lagi kan. Iya, tapi gue nggak melihat ada chance untuk lebih bagus lagi ya. Oke, dia lebih bagus bisa, tapi nggak akan menjadi pemain yang bersinar banget sih. Sancho juga dulu di awal-awal kan, wah bagus, asis. Gue nggak pernah bilang Sancho. Enggak, di Chelsea orang bilang lebih bagus pada di MU kan. Juga. Secara statistik. Kalau Sancho emang kualitasnya stuck. Tapi nyata, ya akhirnya gitu-gitu aja. Nah menurut gue juga Rashford begitu untuk urusan counter. Di MU bapuk banget loh Rashford. Iya, terakhir-terakhir begitu. Dan itulah mungkin nggak stop yang orang pikir, tapi at least dia kontribusi yang lebih banyak daripada di MU. Tapi dibanding Rashford, gue justru lebih suka steal dealnya ya si Asensio. Buat Villa nih Asensio, transfer yang bagus banget nih, pemain cukup cerdas. Cerdas ya. Tapi memang kadang-kadang suka agak maruk aja. Tapi cukup cerdas dan tim player juga gitu. Jadi cocok sama game mainnya si Ramsey, Rodgers. Bahkan harusnya mereka kemarin bisa menang lebih banyak juga si Villa ini. Tapi kalau kita ngomongin Villa, ngomongin MU dulu lah. Ini wacana coach udah mulai beredar kan, kayak pelatih-pelatih, apakah siapa kayak misalkan Mourinho balik lagi ke MU, atau misalkan ada Pochettino yang lagi nggak jelas. Iya, Pochettino yang gue dengar. Terus ada siapa lagi kemarin? Pochettino. Kalau Pochettino minimal lu bermain dengan sistemnya jelas. Tapi kalau let's say dia nggak ada degradasi, menurut lo fair nggak sih lo menilai dia hanya dari? Nggak bisa gini. MU di rank 15 itu kan. Ya, tapi kan sebelum dipecat pun ranking 13 juga kan. Ya nggak 15, beda. Anjing, beda dua doang sih. Itu dipecat karena 13, masa lu 15 gak pecat? Tapi kan bukan pemain dia gitu. Jadi menurut gue itu harsh aja sih. Ya mungkin berdasarkan itu iya. Cuman the point nih sekarang adalah manajemen mau gak kasih apa yang dia mau? Ya itu sih. Bisa bukan cuma mau, bisa apa enggak gitu kan. Bisa, dengan keterbatasan. Artinya lu harus jual 7-8 pemain untuk datangkan 5-6 pemain yang dia inginkan. Bisa gak? Mau susah. Gak? Kalau manajemen mikirnya
Ya ini tim harus dirombak biar bisa ngikutin dia. Itu keluar duit keluar banyak, mending dianya gue pecat, ambil pelatih yang bisa memanfaatkan kualitas pemain yang ada. Jadi gue gak kaget kalau Amorim dipecat. Terlalu kepala batu gitu. Kalau gue sih pengen lihat sih tahun depan dulu dia bisa improvise apa. Oh ya, lebih bagus bisa. Lebih bagus. Mas, pertanyaan kan bukan itu. Pertanyaan kan adalah mau nggak manajemen ikutin dia? Nggak, karena kan sebenarnya pelatih-pelatih sebelumnya ibaratnya manajemen sudah menggunakan pelatih yang terus berkompromi, coach. Nah ini kan nggak ada kompromi banget kan kepala batu. Nah gue pengen tahu ketika dia dapetin pemain yang dia mau, bisa nggak dia? Dapat nggak? Nah itu kan butuh banyak. Makanya itu dia pertanyaan, dapat nggak dia? Kedua, bisa nggak manajemen ngelepas main-mainin dengan harga murah, dan mau nggak jual rugi dan juga datangin pemain, akhirnya mereka juga harus merugi lagi kan? Tapi itu yang pertanyaannya. Justru gue penasaran. Let's say nggak satu musim lah, setengah musim aja jalan. Kalau ternyata setengah musim jalannya peringkat 13 juga, ya mungkin setengah musim depan udah bisa dipecat gitu. Tapi kalau ternyata dia bisa improvisasi dengan squad, mungkin nggak, let's say nggak satu full squad lah, 3-4 tambahan, bisa bermain lebih bagus, bisa ada di papan tengah, papan atas. Menurut gue ya dia layak dilihat lagi untuk satu musim ke depannya gitu. Jadi lihat aja nih Footmob 5,5 Zirkzee, Højlund 5,9. Gue gak pernah, jarang banget lihat ada dua striker sama-sama angkanya 5 nih. Sampah nih, makanya orang bilang parah sih. Zirkzee lebih mending pada Højlund. Kagak ada yang mending, dua-duanya sama-sama tolol anjir, bener. Orang bilang itu yang punya skill nahan bola. Bro, nahan bola semua orang juga bisa. Hasim Master juga bisa. Højlund aja nahan bola susah. Iya, kontrolnya sering jelek. Kacau dah. Tapi ini anjing nih, gue gak percaya Footmob. Maguire dapat 7,0 anjing. Back apaan dapat begitu 7,0? Itu dengan blunder seperti itu gol kedua. Live kasih angka 4 anjing. Lu bengong. Lu udah beruntung Onana nge-save pertama. Iya. Walaupun Onana juga menurut gue harusnya dia loncat lebih cepat lagi reaksinya. Tapi dia ragu karena ada Maguire di sana. Maguire malah nunggu juga. Miskom antara Maguire dan Onana. Dikasih angka 7 nih. Agak-agak blow on memang nih Footmob. Gue juga sering lihat Footmob ini. Gue pakai Footmob juga. Iya. Yang nilainya nggak jelas. Agak aneh. Berdasarkan apa nggak ngerti juga gue. Dalot selalu ada di sana. Tidak akan tergantikan. Lu kayak Kevin De Bruyne itu di koran Inggris dikasih nilai 3. Iya. Emang parah. Dan kemarin di Footmob masih dapat 6 something. Nggak, parah banget pada mereka nggak setega itu ya. Ini kayak berarti kalau Zirkzee ini di koran Inggris mungkin 3 nih. Sampah banget ya sama Højlund berdua-duanya nih. Coba gue lihat Garnacho masih Obi ada gak nilainya? Karena menurut gue kemarin 6,5 kan 6 masih lumayan. 6. Chido Obi 6 juga. Pemain masih mental. Nih pemain masih mentah banget. Gue lihat kemarin passingnya masih kepelanan. Ngopernya masih ragu mau kemana. Tapi wajar karena dia masuk di tengah-tengah saat MU-nya juga lagi terdesak, lagi under pressure. Tapi gue suka sih dia punya alternatif baru aja untuk bisa diberikan dibandingkan Zirkzee sama Højlund gitu. Minimal gak ada zona nyaman untuk Zirkzee sama Højlund gitu. Betul. Chido Obi bisa dimasukin, pemain masih gue rasa dua-dua harus dijual itu. Iyalah anjir. Mentah dari awal udah tinggal Osimhen. Mimpi. Itu baru bener. Mimpi. Itu bener. Mimpi. Walaupun gue gak yakin ya Osimhen kayaknya bisa Amorim bisa megang ruang gantinya dengan ada Osimhen sih, kayaknya gue agak ragu sih. Ya gue gak tahu sampai kapan, tapi let's say sekarang menurut gue fokusnya adalah stay di Premier League, kejar FA Cup, juara Europa League. Dah, itu dia teman-teman. Kita tunggu. Juara, rumusnya apa itu juara European League? Tahun lalu juga hancur-hancuran. Ketemu Sociedad loh. Itu yang gue takutin. Padahal dia pilihannya. Padahal pilihannya antara Sociedad atau kemarin kata siapa lagi? Galatasaray, bukan. Ada Leverkusen. Enggak, bukan. Satu lagi tuh agak lebih gampang. Jadi gue melihat harusnya dia nih. Nyata dapat. Ada Lazio. Bukan pilihannya bukan itu. Lebih gampang pilihannya. Jadi Fenerbahce. Enggak. Jadi ornya tuh siapa gitu. Jadi gue kemarin lebih yakin. Oh AZ. Gue kemarin enak banget. Belum tentu menang lawan AZ. Gue lebih yakin lawan AZ. Sociedad tuh. Gue gak yakin. Karena MU sering banget lawan tim-tim Spanyol. Sociedad, Villarreal. Dan meremehkan AZ. Lu lihat aja ntar ketemu Spurs kan. Spurs diobok-obok sama AZ. Enggak. Spurs aja kemarin baru. Spurs untungnya udah 5 pemain balik. Iya, dia kalau udah mainnya udah balik mah, gue gak begitu khawatir gitu. Nah MU nih, mainnya gak ada yang balik. Mason Mount gak ada, Mainu gak tahu kapan, Diallo sampai akhir musim. Tapi memang kalau banyak yang nanya,
kok MU bisa cetak gol? Lu lihat deh, coba pelajarin. Terakhir-terakhir MU juga lumayan ada sparks di bawah Amorim. Itu karena ada efek seorang Amad Diallo. Diallo yang benar-benar buka ruang, segala macam. Keras. Gak ada Diallo, ya balik lagi ke setelan pabrik gitu. Jadi emang menurut gue makanya Amorim dari awal ngasih dia tugas di winger kanan, dipindahin ke depan. Ya karena seorang Diallo ini benar-benar punya peran penting di bawah Amorim. Ketika nggak ada Diallo, hancur udah depannya, nggak ada yang bisa percaya. Garnacho dikasih kepercayaan, hancur kan. Bagus, masuk gua terus setiap minggu. Semuanya sampai akhir musim. Bruno hancur lah. Tinggal menurut gua udah objektifnya adalah stay Premier League. Kita pindah dikit ke midweek ini ada. Ya ada match midweek. City lawan Spurs. Newcastle lawan Liverpool. Enggak? Ya itu. Ya benar. Stop. Castle Liverpool. Ipswich, Forest lawan Arsenal. Wih, berat. Liverpool Castle seru juga nih. Spurs lawan City. Lo lihat coach ntar Elanga ngobrak-abrik Arsenal coach. Elanga sama Chris Wood, anjir gue bingung dah. Jago tapi emang Chris Wood tuh. Chris Wood ketemu Saliba. Nah tuh seru tuh, kita lihat duel-duel bola atasnya. Saliba keteteran nggak lawan Chris Wood? Memang menurut gue keteteran. Chris Wood tuh jago bener bola atasnya gila. Iya, bola atasnya bagus ya. Terlepas dia main mediocre, tapi ya ini spesialisasinya dia gitu. Iya. Klasik striker banget. Harusnya Calafiori jadi striker itu. Iya, gue rasa tidak akan se-ekstrim itu si Arteta. Ini kenapa enggak? Kan dia jago bola. Iya, cuman jauh masih. Dia lebih dibutuhkan pergerakannya di bantu serangan dari belakang. Ya, karena dia punya. Bersap lah. Ya bisa. Enggak, masih. Bentar ada live reaction untuk member champion. Belum tahu match mana, kayaknya random aja dulu. Yang nggak bagus kita skip. Malas jam 2:30 lu live reaction kalau ngantuk. Bener-bener berat sih memang, jam-jam berat nih. Kemarin Spurs juga udah menang. Besoknya press conference lagi. Apaan tuh? Bayu. Oh yang itu futsal ya? Iya. Spurs lawan City. Pertemuan kemarin Spurs baru menang dengan ada Vicario juga sekarang lebih tenang. Backnya ada Danso sama siapa kemarin? Gue lupa tuh kemarin. Terus juga udah balik perlahan-lahan. Ini bisa menang lagi nih Spurs. Terus juga Brennan Johnson, Sonnya juga lumayan oke. Justru menurut gue pressure-nya sekarang ada di City. Karena Spurs mah udah nothing tulus aja kayaknya. Kalah berkali-kali juga Ainge aman-aman aja. Dan memang karena badai cedera juga. Justru sekarang pressure-nya ada di City. Bisa gak nanganin counter-counter Spurs yang kemarin cepet banget. Terus nah ini yang justru yang dari match yang paling seru ini menurut gue ya Liverpool Castle. Ya. Karena mainnya akan sama-sama duel di tengah. Cepet nih mainnya nih. 15 lagi mainnya. Oh lebih cepet. Ini seru nih Castle. Gue pengen tahu Castle yang mana nih yang keluar lawan Liverpool. Karena Castle juga suka menyulitkan Liverpool kan. Coba lihat di pertemuan terakhir mereka tuh. Kayaknya Castle pernah ngalahin. Bukan ngalahin ya. Nahan imbang di piala apa ya. Enggak ya. 3-3 tuh di mana? Tuh EFL. Oh bukan. Mereka final EFL Cup. Oh 3-3 terakhir kemarin ya, Desember ya. Iya benar-benar. Iya emang bagus nih, lini tengahnya kemarin menangkan duel-duel. Nah ini tapi Liverpool even seri aja, even kalah nggak mempengaruhi sih ya, nggak begitu pengaruh sih. Ntar Arsenal juga lawan Forest kan belum tentu menang juga soalnya. Iya. Berat. Nggak menang. MU ketemu Ipswich. Aduh ini berat nih. Parah lu lawan Ipswich berat. Lu kalau nggak menang lawan Ipswich bener-bener bubarin lu. Kan gue ngomongin berdasarkan argumentasi pertemuan pertama. Di kandang Ipswich 1-1. Rank 19 loh. Iya parah sih. MU emang parah sih, gue udah dalam tahap anjing. Karena Ipswich ini dia mainnya kan bener-bener defense kan. Defense, otot, counter. Nah MU ketemu counter yang model begini. Keteteran. Apalagi dia bypass tengah nih. Aduh ada si Delap lagi nih duel-duelnya. Back-back gue suka tol sama Maguire. Siapa lah. Tuh bayangin lu seri 1-1 anjir. MU bener kalau gak menang lawan Ipswich. Keluarkan polling di Manchester. Fansnya benar-benar mending kita bubarin aja dah. Nggak, merger aja lah sama City lah. Daripada susah juga punya duit. Anjing gak segitunya lah. MU masih punya history bro. Tapi tahun depan pasti pada banyak yang sedih karena Liverpool sudah menyamai rekor 20 Premier League. Sudah susah yang dibanggakan dari MU karena Premier League udah kebalap, udah disamain secara level jauh banget peringkat belasan dan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Berat. Udah.
Yuk kita selesaikan dari sini saja. Sampai ketemu di hari Jumat. Karena kita akan mengupdate dari hasil midweek ini. Sampai ketemu. Bye-bye semuanya. Bye.